Hai teman-teman, kita memasukin episode yang terakhir, yang ke-8 untuk topik kenali obat diabetesmu. Pada topik ini kita masih juga mendiskusikan tentang insulin. Seperti dijelaskan pada episode sebelumnya, kita sudah mengenal berbagai macam insulin. Di antaranya ada insulin glargin yang bekerja panjang dan insulin ditemir yang juga bekerja panjang. Ini contoh kemasan produknya. Jadi Lantus, Solostat, dan Levemir. Kemudian berdasarkan sifat insulin dan farmakokinetiknya seperti yang dijelaskan pada episode sebelumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan jenis insulin yang akan dipakai biasanya bergantung pada beberapa hal, yaitu pertama tergantung pola makan kita dan status gizinya. Dengan mengetahui pola makan dan status gizi, maka dokter bisa menentukan pilihannya, mau menggunakan insulin apa. Apakah perlu menggunakan insulin kerja menengah, intermediate, atau kerja panjang, atau kerja cepat tetapi dalam waktu yang singkat. Nah, ini pilihan-pilihan itu akan tergantung faktor-faktor ini. Jadi pola makan kita bagaimana, serta status gizi dan juga berat badan. Karena seperti kita ketahui bahwa insulin apabila berada di dalam tubuh kita, ada di dalam darah, justru akan membuat berat badan menjadi naik. Seperti kita belajar pada farmakokinetik, salah satu efek samping insulin adalah berat badan yang bertambah. Yang berikutnya adalah kebiasaan olahraga. Seperti olahraga kan juga membutuhkan energi dan pasti gula terbakar. Terus jadi dosisnya juga, dosis obat anti diabetesnya juga harus disesuaikan. Kapan kita olahraga, pagi, siang, atau sore, atau malam, itu akan disesuaikan. Kemudian target level glukosa darah kita. Jadi kita kepingin, atau dokter kepingin menetapkan tujuan pengobatan insulinnya itu pada kadar glukosa darah berapa. Nah, itu setting targetnya ditentukan oleh dokter, juga disesuaikan dengan status gizi, status kesehatan penderita. Kemudian tergantung dari karakteristik insulin. Jadi ada pilihan mau kerja cepat, mau kerja lama, mau kerja sedang, atau kerja panjang. Itu akan dipilih disesuaikan dengan status kesehatan dan kebiasaan kita penderita. Dan level sekresi insulin dari pankreas. Jadi apakah pankreas kita masih bisa mensekresi insulin? Terus sejauh mana, sebesar apa insulin yang dapat disekresi dari pankreas? Ya, karena kalau ternyata sekresinya masih besar, terus kita tambahkan pengobatan, di samping dikasih insulin masih juga dikasih obat oral anti diabetiknya, maka akan sangat membahayakan karena penderita bisa kolap karena kadar gulanya di dalam darah sangat di bawah standar.
Kemudian akan memilih praktis cara penggunaannya, ya. Jadi mau berbentuk pen, file, atau cartridge, ya, ini juga akan ditentukan, ya. Kemudian tipe diabetesnya, pada tipe diabetes tipe 1 dan tipe 2 berbeda karena etimologinya, penyebabnya kedua diabetes tersebut berbeda, ya. Ini yang perlu ada penyesuaian. Lain tipe diabetes, lain cara pemilihan insulinnya. Yang terakhir adalah penggunaan obat lain. Jadi dengan dikombinasikan dengan obat apa saja, itu juga perlu diketahui untuk menentukan pemilihan insulin mana yang perlu dipakai. Oke, kemudian Anda masing-masing harus mengetahui tipe diabetes apa diabetes Anda. Maka inilah klasifikasi etiologis diabetes mellitus. Nah, tipe 1 itu penyebab, etiologis itu kan penyebab. Diabetes tipe 1 itu penyebabnya karena ada kerusakan sel beta, yang sel beta ini berada pada pankreas, ya. Nah, kenapa terjadi kerusakan sel beta? Ada dua penyebab. Yang pertama karena autoimun. Jadi sel betanya itu dihancurkan oleh sel imun kita sendiri. Itu penyebabnya. Mengapa sel beta yang ada di pankreas rusak? Kemudian yang kedua disebut idiopatik. Artinya idiopatik belum diketahui mengapa sel beta pankreas ini menjadi rusak. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe 2. Untuk diabetes tipe 2 ini bervariasi. Ada yang mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif, sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai retensi insulin, ya. Jadi variasinya ada. Kemudian tipe lain itu macam-macam di sini. Ada yang disebut defek genetik fungsi sel beta, ada yang defek genetik kerja insulin, ya. Jadi kerusakan awal ini dari sel betanya. Bisa juga karena memang kerja insulinnya yang menjadi defek, atau penyakit eksokrin pankreas, atau bisa juga tipe lain itu karena masalah endokrinopati. Ada juga karena obat atau zat kimia, maka kadar gula menjadi tinggi. Bisa juga karena infeksi yang menyebabkan kadar gula tinggi. Bisa juga sebab imunologi lain yang jarang. Kemudian bisa sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Terus ada tipe lain diabetes mellitus gestasional. Jadi ini diabetes mellitus muncul pada saat orang lagi hamil. Begitu tidak hamil, kembali lagi menjadi normal. Nah, kalau gitu apakah perlu diobati? Perlu. Karena kadar gula di dalam darah selama kehamilan itu bila tinggi terus, itu akan membahayakan si ibunya dan janinnya. Kemudian Anda juga harus secara rutin dan berkala selalu memonitor kadar glukosa tubuh, supaya tahu apakah levelnya terlalu rendah atau sedang atau tinggi, dengan menggunakan standar yang benar, yang resmi. Maka gunakanlah tabel ini.
Jadi kalau Anda sedang mengukur, Anda kan secara rutin, ada yang setiap minggu, ada yang setiap 2 minggu, ada yang setiap bulan, bahkan ada yang setiap hari harus mengukur kadar glukosanya. Nah, untuk itu perlu tahu, kalau kadar glukosa sewaktu, kalau diambil dari vena, ya, ini untuk yang diabetes adalah ini. Untuk yang diabetes ini kelompok yang bukan diabetes, ini kelompok normal, ini kelompok pra-diabetes, belum diabetes tapi pra, ini kelompok yang sudah diabetes. Jadi apabila kadar glukosa dalam darah sewaktunya untuk yang diabetes selalu di atas 200. Nah, ini harus diturunkan mendekatin normal. Inilah yang normal. Jadi harus di bawah 100 targetnya, tetapi kan tidak boleh diturunkan secara drastis oleh obat-obat. Ini akan membahayakan si penderita. Jadi diturunkan pasti secara gradual. Ini kadar glukosa darah puasanya juga dimonitor, ya. Untuk yang diabetes di atas atau sama dengan 126. Jadi targetnya adalah harus di bawah 100. Untuk yang vena, kalau diambil darahnya dari kapiler, ini kalau di atas 100 itu diabetes. Jadi targetnya adalah harus di bawah 90. Jadi ini adalah merupakan standar yang benar, yang perlu menjadi patokan para penderita bila sedang mengukur kadar gula darahnya. Nah, kemudian tes berikutnya adalah ini, kadar tes laboratorium darah untuk diagnosa diabetes. Jadi pada kasus diabetes, ini kegeser, ini harusnya berada di kolom sini. Jadi HbA1c berada di kolom ini, terus kadar glukosa darah puasa di sini. Di sini adalah kadar plasma 2 jam setelah TTGO ini. Jadi untuk yang diabetes, HbA1c-nya pasti di atas 6,5, pasti. Jadi kalau setelah diobati Anda bisa mencapai semakin mendekati 6,5, akan semakin bagus. Ini yang dianggap normal adalah di bawah 5,7. Semakin rendah semakin bagus untuk HbA1c-nya. Kalau glukosa darah puasanya adalah, kalau diabetes kan di atas 126, maka target penderita adalah harus berusaha mencapai di bawah 100. Terus glukosa plasma 2 jamnya adalah, ini untuk yang diabetes di atas 200. Targetnya adalah di bawah 140 mg per desiliter. Ini targetnya. Jadi kalau targetnya masih jauh dari ini, maka Anda harus lebih disiplin lagi. Misalkan pola makannya harus lebih disiplin, mungkin minum obatnya tidak teratur, harus lebih disiplin gitu. Jadi ini sebagai patokan yang resmi dan benar. Kemudian pada akhirnya target pengobatan yang ingin dicapai sesuai permintaan para ahli atau konsultan. Anda harus mengetahui juga berdasarkan standar yang resmi ini. Jadi sasaran
sasarannya apa, dan harus terukur sasarannya apa serta berapa. Jadi setiap penderita harus mengetahui ini, harus bekerja sama dengan para ahlinya untuk mencapai tujuan atau sasaran itu, yaitu ini. Pertama, IMT. IMT ini adalah sama dengan BMI, yaitu indeks massa tubuh. Rumusnya seperti kita ketahui, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya. Ini rumusnya. Jadi sasarannya adalah di bawah 23. Ini di bawah 23 sasarannya. Diupayakan BMI atau IMT-nya antara 18,5 sampai 22 atau 22,5, di antara itu. Ya, ini sasaran IMT-nya. Kemudian tekanan darahnya juga harus dimonitor dan ditujukan untuk selalu di bawah 140 untuk sistoliknya, dan diastoliknya selalu di bawah 90. Ya, ini. Kemudian kadar glukosa, ini glukosa prandial 80, ini untuk yang sesaat 80 sampai 130. Diupayakan adalah ini. Ya. Kemudian kalau yang gula darah puasa adalah di bawah 180 gula darah puasa. Serta HbA1c-nya sasarannya adalah harus di bawah 7. Ya. Tadi nilai normal, dan nilai normalnya kan tadi di tabel sebelumnya. Terus kolesterol LDL-nya juga diupayakan di bawah 100. Ya. Bila Anda mempunyai penyakit kardiovaskuler lain, ya, maka target kadar kolesterol LDL Anda harus di bawah 70. Apabila Anda mempunyai penyakit penyerta lainnya di bidang kardiovaskuler. Ya. Kemudian kolesterol HDL, ini kolesterol baiknya. Untuk laki-laki harus